Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mojavani Ubaidillah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Hamam. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, di dalam video ini saya akan memaparkan sedikit tentang 3 pembahasan. Yang pertama ialah 15 hukum umum, yang kedua aliran-aliran hukum, yang ketiga ialah kaidah-kaidah sosial. Nah, yang pertama 15 asas hukum umum. Nah, sebelum itu apa sih asas? Nah, asas adalah dasar atau prinsip fundamental yang menjadi landasan untuk membentuk, menjalankan, dan menafsirkan suatu sistem hukum, norma, atau aturan. Nah, dalam konteks hukum, asas hukum merupakan nilai-nilai pokok yang memberi arah jiwa terhadap pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Nah, yang pertama itu ada asas legalitas. Nah, asas legalitas, yang dimaksud asas legalitas ialah tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa aturan hukum sebelumnya. Nah, yang kedua itu asas kepastian hukum. Nah, asas kepastian hukum itu memiliki maksud yaitu hukum harus tegas, jelas, dan tidak multitafsir. Yang ketiga ada asas keadilan, yaitu hukum harus adil bagi semua pihak. Nah, yang keempat ada asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan yaitu hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan yaitu hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat. Nah, yang keenam yaitu asas persamaan di depan hukum. Nah, yang dimaksud ialah semua warga negara sama di mata hukum. Tidak ada pengecualian atau perbedaan. Jadi semua rata walaupun ada jabatan dan yang tidak ada jabatan. Nah, yang ketujuh yaitu asas praduga tak bersalah. Nah, itu setiap orang yang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan. Setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Nah, yang ke-8 yaitu asas itikat baik. Nah, asas itikat baik, setiap tindakan hukum harus dilakukan dengan niat yang baik. Nah, yang ke-9 asas proporsionalitas. Nah, yaitu sanksi atau hukum harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, yang ke-10 yaitu asas non retroaktif, yaitu hukum tidak berlaku surut. Yang ke-11 yaitu asas objektivitas, yaitu penegakan hukum harus netral dan tidak memihak ke salah satu objek hukum. Nah, yang subjek hukum. Nah, yang ke-12 ialah asas publisitas, yaitu putusan pengadilan bersifat terbuka untuk umum, yakni tidak ada hasil putusan pengadilan yang tidak umum, maksudnya yang tidak dipublikasikan gitu. Nah, yang ke-13 yaitu asas akuntabilitas, yaitu penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, yang ke-14 yaitu asas subsidiaritas, yaitu masalah diselesaikan dari yang paling ringan dan mendasar terlebih dahulu. Yang ke-15 dan yang terakhir yaitu asas demokrasi, yaitu hukum menjamin partisipasi masyarakat dalam sistem hukum. Nah, selanjutnya kita beralih ke 3 aliran hukum.
Nah, 3 aliran hukum. Yang pertama ialah aliran hukum alam atau natural law, yaitu hukum bersumber dari nilai moral, akal sehat, atau kehendak Tuhan, berlaku universal dan tetap. Nah, ciri-ciri aliran alam yaitu hukum tidak terlalu harus tertulis, kemudian berlaku bagi semua manusia secara alami, kemudian mementingkan keadilan substantif. Nah, yang terakhir dapat mengkritisi hukum positif jika bertentangan dengan nilai moral. Nah, tokoh-tokoh aliran alam yaitu ada Thomas Aquinas yang berpendapat kalau hukum alam adalah bagian dari hukum Tuhan, lex divina. Nah, yang kedua itu ada Hugo Grotius yang berpendapat kalau hukum alam tetap berlaku meski Tuhan tidak ada karena bersifat rasional dan logis. Nah, contohnya menolong orang dalam bahaya adalah kewajiban hukum meskipun tidak ada aturan tertulis yang memerintahkannya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada aliran positivisme hukum. Nah, hukum adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh negara yang berlaku karena dilegalisasi oleh otoritas yang sah. Moralitas tidak memengaruhi keberlakuan hukum. Nah, ciri-ciri aliran positivisme ialah pertama, hanya hukum tertulis yang sah seperti undang-undang atau peraturan yang ada di hukum perdata mungkin dan lain-lain. Nah, yang kedua itu tidak mempertimbangkan nilai moral. Yang ketiga menekankan pada kepastian hukum dan struktur formal hukum. Yang keempat yaitu hukum harus dipatuhi selama dikeluarkan oleh otoritas yang sah meskipun isinya tidak adil. Nah, tokoh-tokoh aliran positivisme yaitu ada John Austin yang berpendapat jika hukum adalah perintah dari yang berdaulat dan harus dipatuhi. Kedua ada Hans Kelsen, yaitu hukum adalah sistem norma yang bertingkat, yaitu hukum tertinggi disebut ground norm. Nah, contohnya jika ada undang-undang yang melarang demonstrasi tanpa izin, maka warga yang melanggar tetap bisa dihukum walaupun tujuannya baik karena secara formal telah melanggar hukum. Nah, yang ketiga itu ada aliran realisme hukum. Nah, hukum bukan hanya teks undang-undang, tapi yang lebih penting adalah bagaimana hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum, terutama hakim. Nah, putusan hakim dan praktik di pengadilan adalah bentuk nyata dari hukum. Ciri-cirinya yaitu hukum tidak cukup hanya dipelajari dari buku atau teori. Kemudian hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis hakim. Terus hukum bisa berubah tergantung konteks dan penerapannya. Yang aliran ini yaitu hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, tokoh-tokohnya itu ada dua, yaitu Oliver Wendell Holmes Jr. yang berpendapat yaitu hukum bukanlah logika tetapi pengalaman. Yang kedua Jerome Frank, yaitu yang berpendapat kalau hukum bersifat tidak pasti karena bergantung pada penilaian pribadi hakim atau disebut judicial discretion. Contohnya, dua hakim bisa memutus dua kasus yang sama dengan hasil berbeda karena pertimbangan pribadi dan konteks sosial bisa memengaruhi putusan. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas sedikit yaitu kaidah sosial. Nah, di kaidah sosial itu ada 3. Yang pertama kaidah hukum, yang kedua kaidah susila, yang ketiga yaitu kaidah kesopanan. Nah,
Bahasa kaidah hukum. Nah, kaidah hukum ialah peraturan yang dibentuk oleh penguasa atau pemerintah negara berupa peraturan-peraturan dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Nah, kaidah hukum itu bersifat mengikat dan memiliki sanksi tegas dari negara. Contohnya, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Nah, yang kedua itu ada kaidah susila. Nah, kaidah susila berasal dari apa-apa yang berasal dari hati nurani dan etika, yaitu isi hatinya akan menyatakan perbuatan mana yang jahat dan hati nurani akan menentukan apakah akan melakukan sesuatu perbuatan. Nah, misalnya berbuat baik kepada sesama, berlaku jujur. Nah, sanksinya adalah atau berlaku jujur, atau kita melakukan kejahatan, ya mungkin mencuri barang teman atau gimana. Nah, sanksinya adalah rasa bersalah atau malu. Nah, kesusilaan bersifat umum dan universal serta dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Nah, yang terakhir itu ada kaidah kesopanan. Nah, kaidah kesopanan berkaitan dengan norma sosial dan adat, yang artinya tata aturan hidup yang timbul dalam sekelompok manusia, tidak berlaku bagi seluruh masyarakat melainkan bersifat khusus dan regional. Suatu kelompok masyarakat dapat menentukan apa yang dianggap sopan, apa yang boleh dilakukan, dan juga sebaliknya untuk melarang anggota kelompok masyarakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, contohnya itu ada seorang pemuda yang contohnya orang yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Nah, tidak meludah di sembarang tempat dan lain-lain. Nah, sanksinya berupa celaan atau pengecualian atau pengucilan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada video ini. Ada kurang dan salahnya saya dalam berbicara, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.